Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat Tuhan, untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Bapa, kami datang untuk menyerahkan kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Ampuni kami atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Kuduskan kami Bapa, layakkan kami untuk datang menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa kebaktian mission dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami Bapa, di setiap hari kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji-Mu dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. When Jesus washed my sins away. Oh happy day. Oh happy day. When Jesus my sins away. He taught me how to watch and pray and live rejoicing every day, every day. Happy day when Jesus washed my sins away. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray and live rejoicing every day. Happy day, happy day, when Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins away. Amen. Jesus cleanse our sins. Jesus is the Savior. Amen. Praise God. Hallelujah. Anugerah Tuhan sungguh indah, cintanya Tuhan
anugerah-Mu besar, anugerah-Mu sungguh indah Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan sudah memberikan kami anugerah-Mu yang besar, sehingga kami semua boleh diselamatkan, sehingga kami semua boleh mendapat bagian dari kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menghormati dan menghargai dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba mau serahkan kebaktian mission, pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Penuhi hamba-Mu ini dengan hikmat-Mu ya Bapa, agar setiap perkataan, setiap hikmat yang keluar semua datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan kuduskan, sucikan Bapa, dan Tuhan terus rendahkan terus hamba-Mu ini, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Biarlah hanya Tuhan yang patut untuk dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berbicara kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan pada hari ini hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everything's good with you. Like kami juga baik-baik saja di sini. Puji Tuhan, Tuhan menyertai kami sampai pada hari ini. Tuhan masih boleh memberikan kami lagi waktu dan kesempatan hanya untuk datang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan kebenaran firman-Nya. Itu semua karena anugerah Tuhan yang besar. Amin, puji Tuhan. Saudara, saya mau ingatkan lagi, hari-hari ini adalah jahat. Jadi jangan kita bermain-main lagi dengan kehidupan kita. Jangan kita bermain-main atau berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan. Karena saudara bisa saksikan sendiri di seluruh dunia apa yang terjadi saat ini. Tuhan katakan, waspadalah, berjaga-jagalah di dalam doa. Artinya pesan Tuhan itu untuk membawa kita semua kepada keselamatan itu. Ya, karena Tuhan tidak mau kita binasa. Oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya tetap siap sedia, berjaga-jaga karena kedatangannya yang sudah semakin dekat. Jadi saudara, kalau saya sering katakan ini, jangan saudara pikir bosan atau membosankan. Jangan saudara, karena ini pesan-pesan Tuhan, ini sangat penting bagi kita semua ya. Jadi supaya kita semua terus diingatkan, karena dunia sudah semakin jahat. Dunia tidak membaik, dia akan semakin jahat. Oleh sebab itu, pesan Tuhan hari ini, biarlah saudara dan saya tetap taat dan setia melayani Tuhan dengan siap apapun keadaan apapun, tetap kita bersukacita, damai sejahtera Tuhan ada di dalam kita. Ya, karena itu yang Tuhan kehendaki. Ya, sudah tahu peperangan saat ini di Middle East, ya, peperangan antara Palestina dan Israel. Saudara, ini sudah sering terjadi dari sejak zaman dulu sampai hari ini.
dalam kekudusan, di dalam kesalehan, kebenaran, firman Tuhan, kita jalani terus, maka kita pasti diselamatkan. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ya. Kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi kalau saudara juga mau bacakan sama-sama, mari kita sama-sama bacakan dan kita sama-sama belajar, karena Tuhan yang akan mengajar kita, Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Asal kita mau diajar oleh Tuhan, kita mau belajar dan kita mau diajar oleh Tuhan ya, supaya kita semua boleh memperoleh keselamatan yang kekal lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bacakan. Kita akan mulai bacakan dari ayatnya yang pertama. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Ayat pertama dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 8. Ayat pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka ajaran sehat. Ulang lagi, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dan 4, maka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Kita bacakan lagi dari ayat yang pertama. Ayat pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di hadapan Allah dan Yesus Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi ini di ayat pertama, di situ dikatakan ya, di hadapan Allah, ya bacakan lagi. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Demi penyataannya. Demi penyataannya. Dan demi kerajaannya. Dan demi kerajaannya. Jadi di situ dikatakan bahwa ya, itu maksudnya dikatakan tentang bagaimana nanti Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan datang untuk menghakimi, artinya yang akan menghakimi kita, menghakimi bumi, ya, dunia. Itu di situ dikatakan ya, dengan penyataannya bahwa Dia sebagai raja, Dia adalah raja yang akan menghakimi bumi, menghakimi orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat, artinya menghakimi orang-orang yang menolak Dia, yang tidak mau mengenal Dia, atau tidak mau maksudnya menyebut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka
mereka akan menerima penghakiman dari Allah Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi dia adalah raja, di situ dikatakan ya. Jadi dikatakan oleh ini Timotius yang bicara bahwa dia Rasul Paulus yang berkata kepada Timotius ya. Jadi dia katakan kepada Timotius bahwa ya ini adalah penyataan yang dia terima. Dia mau memberitahukan kepada Timotius ya bagaimana penghakiman dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja yang akan datang untuk menghakimi bumi. Dan kita teruskan lagi ke ayat yang kedua. Ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ayat kedua dikatakan beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, kita bacakan lagi ayat yang kedua. Beritakanlah firman ya, di sini dikatakan ya oleh Rasul Paulus, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi kita harus tetap terus memberitakan kebenaran firman ya. Siap sedia artinya di dalam keadaan apapun, situasi apapun, Rasul Paulus katakan kita harus tetap siap sedia untuk memberitakan Injil Kristus, Injil Tuhan ya, Injil kebenaran itu ya. Apapun maksudnya dalam waktu keadaan apapun ya. Nah, jadi di situ dikatakan terus, bacakan lagi. Nyatakanlah apa yang salah. Jadi dia katakan kita harus tetap nyatakan apa yang salah. Artinya kita harus memberi teguran ya kepada apa yang salah. Jadi nyatakan, buktikan apa yang salah, kita harus beritahu. Lalu teruskan. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Tegurlah di situ dikatakan kita harus menegur ya apa yang salah. Jadi tegurlah dan dan nasihatilah di situ dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi Rasul Paulus katakan ya kita harus tetap memberitakan Injil di dalam situasi apapun, keadaan apapun, kita tetap harus memberitakan kebenaran firman-Nya. Apa tadi dikatakan? Beritakanlah firman. Ya. Siap sedialah baik atau tidak baik. Jadi itu dimaksudkan ya. Jadi siap sedia tuh kita harus tetap siap sedia. Artinya untuk ini dia katakan kepada Timotius. Artinya dia sedang memberi pengajaran kepada Timotius ya. Bagaimana Timotius harus menjadi penginjil atau memberitakan Injil. Lalu di situ dikatakan ya, dan kita harus siap, maksudnya dengan sabar ya. Artinya harus dengan kesabaran untuk mengajar atau untuk memberitahukan kepada orang-orang yang memerlukan Injil Kristus itu. Kita harus memiliki hati yang sabar dan di dalam mengajar. Artinya sabar di dalam mengajar ya. Untuk mengajar, pengajaran itu artinya untuk mengajar. Kita harus tetap dengan kesabaran. Artinya kelemah lembutan ya. Kita tidak boleh berteriak-teriak atau marah-marah kepada orang untuk memberitakan Injil, tetapi kita harus dengan lembut dan kesabaran, karena banyak orang mereka belum mengerti, mereka tidak mengerti tentang Injil Kristus. Jadi kalau kita memberitahu atau mengajarkan kepada mereka tentang Injil Kristus, kita harus memiliki hati yang sabar, hati yang penuh dengan lemah lembut, kelemah lembutan dan kesabaran. Ya, memang seringkali banyak dari kita itu sering tidak sabar ya, harus maunya cepat-cepat dan serba cepat, dan akhirnya kita kehilangan sabar sehingga kita emosi, kita marah-marah, padahal itu bukan jalan atau bukan cara untuk kita mengajar ya kepada orang. Nah, itu sudah diajarkan di ayat yang kedua. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Orang tidak akan dapat lagi menerima ajaran sehat.
Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. untuk memuaskan keinginan telinganya. Kita bacakan lagi ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya, Ini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, karena akan datang waktunya. orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Jadi orang tuh akan ada waktunya nanti tiba. Maksudnya tuh orang tidak akan mendapatkan lagi ajaran sehat. Artinya ajaran sehat itu sudah tidak bisa mereka dapati lagi, ya, karena ada maksudnya waktu yang berubah atau keadaan yang berubah, situasi yang berubah, sehingga satu waktu itu mereka tidak bisa lagi mendengarkan pengajaran yang sehat. Artinya itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Lalu Paulus sudah mati. Lalu Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka. Artinya mereka mau mengumpulkan pengajar-pengajar menurut kehendak mereka untuk memuaskan telinga, untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Artinya di situ dikatakan, ya, bahwa mereka itu akan mengumpulkan pengajar-pengajar, yaitu guru-guru palsu, ya, pengajar-pengajar sesat untuk menyenangkan telinga. Artinya membuat mereka senang, artinya supaya telinga mereka itu disenangkan, ya. Itulah yang akan tiba nanti, waktu yang akan tiba untuk orang-orang yang akan mengumpulkan guru-guru palsu, ya, pengajar-pengajar sesat, untuk mereka mendengarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kita teruskan lagi. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya. Mereka akan memalingkan telinga mereka dari kebenaran. Jadi mereka akan memalingkan dan membukakan bagi dongeng. Kita bacakan lagi. Mereka akan memalingkan telinganya. Dari kebenaran di situ dan dikatakan. membukanya bagi dongeng. Jadi mereka akan menutup telinga mereka bagi kebenaran. Jadi mereka tutup telinga mereka bagi kebenaran dan mereka membuka telinga mereka bagi dongeng, ya, artinya bagi hal-hal yang sesat, bagi hal-hal yang tidak benar, bagi hal-hal yang dongeng, ya. Jadi itu yang akan tiba, kata nanti tiba waktunya seperti itu, ya, mereka sudah orang tidak akan menerima lagi pengajaran sehat, ya, karena mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu, ya, pengajar-pengajar sesat untuk memberikan pengajaran kepada mereka yang menyenangkan telinga mereka, ya, karena mereka menutup telinga mereka bagi kebenaran dan mereka mau membuka telinga mereka bagi hal-hal yang tidak benar, bagi dongeng, bagi segala macam yang kepalsuan yang mereka mau dengar, ya. Jadi itu akan tiba waktunya, saudara. Kita harus berhati-hati dan waspada akan atas pengajar-pengajar seperti ini. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang kelima. Ayat 5, tetapi kuasailah dirimu. Di situ dikatakan di ayat yang kelima. Dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan tunaikanlah tugasmu. Pelayananmu. Bacakan lagi ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Di situ dikatakan tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi ada pesannya. Rasul Paulus katakan, kuasailah dirimu dalam segala hal agar kita tidak terjerumus kepada guru-guru penyesat itu atau pengajar sesat. Lalu sabarlah menderita. Kita harus tetap sabar di saat kita sedang tidak senang atau hidup kita keadaan tidak menyenangkan, membuat kita menderita, ya. Jadi kita harus tetap sabar. Lalu lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Kita harus tetap lakukan pekerjaan, ya, pemberitaan Injil itu. Lalu dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi kita harus tetap
menyelesaikan tugas pelayanan kita yang sudah diberikan oleh Tuhan. Artinya apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, setiap tugas, apapun tugas itu, ya, tugas di bagian belakang mimbar atau tugas di atas mimbar atau tugas yang tidak kelihatan, maksudnya itu semua adalah tugas yang kita harus selesaikan, ya. Tunaikanlah tugas pelayananmu, artinya tunaikan, selesaikan dengan baik tugas yang sudah dipercayakan kepada kita semua oleh Tuhan. Jadi itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa dia itu lagi melayani Timotius. Dia sedang melayani, artinya dia sedang mengajar Timotius bagaimana Timotius harus menjadi seorang penginjil, seorang pengajar, atau seorang pelayan Tuhan. Jadi ini Rasul Paulus yang luar biasa yang sedang mengajar kita semua. Jadi di situ dikatakan, ya, jadi kita tetap harus bersiap. Kita harus menguasai diri kita agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang demikian, kepada penyesatan, kepada kesesatan itu, ya, karena mereka akan menyukai yang hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita menjadi atau terjerumus seperti mereka. Kita tetap harus berjaga-jaga, ya, menguasai diri kita. Lalu teruskan lagi. Ayat 6, mengenai diriku, dia katakan nih Rasul Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Di situ bacakan lagi. Mengenai diriku, ini Rasul Paulus katakan mengenai dirinya, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Artinya dia sudah mulai menghadapi penderitaan di saat dia melayani Tuhan, di saat dia sedang memberitakan Injil Kristus. Dia bilang dia sudah dekat, artinya dia punya pencurahan darah itu karena Kristus, karena Injil Kristus itu. Dia bilang di situ dikatakan, bacakan lagi. Mengenai diriku, ya, di situ darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Saat kematiannya sudah dekat. Jadi dia katakan, ya, bahwa dia pun sudah tahu bahwa saat kematiannya sudah dekat. Artinya dia sudah melalui penderitaan di dalam hidupnya di saat dia melayani Tuhan. Ya, jadi dia katakan kematiannya sudah dekat. Jadi artinya dia sudah mencucurkan darah hanya untuk Injil Kristus. Lalu ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dia katakan. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Bacakan lagi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, di situ dikatakan Rasul Paulus katakan dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Artinya dia sudah melewati, ya, pertandingan itu. Dia kehidupannya itu selama dia melayani Tuhan, dia sudah melalui semua penderitaan lalu. Artinya dia sudah menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Lalu aku telah mencapai garis akhir. Artinya, ya, Rasul Paulus sudah finishing well. Jadi dia garis akhir itu finishing well. Dia sudah mengakhiri dengan baik pertandingannya. Artinya di saat dia menjalani tugas-tugasnya, di saat dia melayani Tuhan Yesus. Lalu, dan aku telah memelihara iman. Artinya dia sudah memelihara imannya. Dia menjaga imannya. Itu diartikan oleh memelihara. Dia menjaga imannya. Dia tetap berdiri teguh dengan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam keadaan apapun, situasi apapun, dia tetap memegang imannya dengan teguh. Itu yang dimaksudkan dia telah memelihara imannya. Dia memegang teguh imannya di hadapan Tuhan, karena dia tahu keselamatan
Oleh sebab itu dia katakan, ya dia tetap memegang teguh imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat yang berikut, ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil. Hakim yang adil. Pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita bacakan lagi ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Artinya Rasul Paulus katakan sekarang sudah tersedia bagi Rasul Paulus, yaitu mahkota kebenaran yang Tuhan sudah sediakan untuk Rasul Paulus. Dia katakan sudah tersedia bagi dia karena dia sudah finishing well. Dia sudah menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik menurut kehendak Bapa di surga. Oleh sebab itu dia sudah artinya mahkota untuk Rasul Paulus sudah tersedia untuk dia ambil pada satu hari nanti. Lalu bacakan lagi. Yang akan dikaruniakan kepadaku kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Artinya Tuhan Yesus sebagai Hakim yang adil yang akan memberikan mahkota yang indah itu kepada Rasul Paulus, karena dia sudah selesaikan tugas, artinya dia sudah tunaikan tugasnya dengan baik di hadapan Tuhan. Dia sudah finishing well. Oleh sebab itu dia menerima mahkota kehidupan itu, yaitu mahkota yang sudah tersedia dari Tuhan oleh Tuhan untuk Rasul Paulus. Oleh sebab itu saudara, di sini dikatakan bahwa kita harus menyelesaikan semua dengan baik. Artinya kita harus menyelesaikan tugas-tugas kita selama kita masih ada di muka bumi ini. Kita harus selesaikan tugas-tugas kita yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk kita, untuk menyelesaikan semua tugas-tugas kita dengan baik, yaitu finishing well. Kita harus finishing well, bukan hanya the beginning is well, but finishing well. Kita harus menyelesaikan tugas kita, artinya kehidupan kita selama kita masih ada di muka bumi ini. Kita berlomba-lomba untuk meraih kemenangan itu, untuk meraih mahkota yang kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua umat-umat Tuhan yang hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Ini bagi umat-umat Tuhan yang hidup menurut kehendak Bapa di surga, yaitu mereka harus hidup di dalam pertobatan, mereka harus hidup di dalam kekudusan, mereka harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang akan membuat kita selesai, artinya menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik. Di saat kita tetap taat dan setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita, maka kita akan finishing well. Di saat Tuhan kembali, Tuhan yang akan memberikan mahkota yang sudah disediakan bagi kita semua umat-umat yang setia mengasihi Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan sampai Ia kembali. Artinya jangan sampai kita goyah, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan sampai Ia kembali. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat-ayat ini. Kita harus
selesaikan semua tugas-tugas kita, di dalam kita sedang berjaga-jaga, di dalam kita sedang hidup dalam harus hidup di dalam kewaspadaan, ya, berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan, karena memang kedatangannya sudah tidak lama lagi, saudara. Oleh sebab itu, saudara harus tetap berhati-hati dengan kehidupan saudara dan saya. Kita harus tetap hidup menurut kehendak Bapa di surga. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Jangan sampai kita hidup bertele-tele lagi, atau hidup dalam pesta pora, atau hidup di dalam dosa dan kejahatan. Ya, jangan sampai kita didapati oleh Tuhan kita masih hidup di dalam kenajisan, kekotoran, ya, kekejian, semua itu dosa-dosa kejahatan, karena upah dosa adalah maut. Tuhan katakan, dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Tuhan tidak membenci pendosa, tetapi Tuhan membenci dosa orang-orang yang berdosa. Ya, artinya Tuhan mau menyelamatkan setiap orang berdosa. Oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya boleh belajar pada hari ini dengan kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Saudara dan saya harus tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di hari-hari yang jahat ini, saudara dan saya harus tetap mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, di situ sudah dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, biarlah saudara tetap ingat bahwa ada Sang Juru Selamat yang akan datang lagi ke dunia, ya, Sang Raja di atas segala raja yang akan datang lagi ke dunia. Jangan kita bermain-main lagi dengan dosa. Jangan kita berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan. Begitu banyak umat Kristen, begitu banyak gereja-gereja Tuhan yang masih hidup di dalam dosa, yang masih berkompromi dengan dosa dan kejahatan. Mereka tidak punya rasa takut akan Tuhan. Mereka pikir Tuhan itu belum kelihatan, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Jadi tidak apa-apa kita hidup dalam dosa. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang yang tidak serius dengan Tuhan. Mereka hanya mau datang ke gereja, hanya mau makan-makan, duduk-duduk, ya, lalu ngobrol-ngobrol. Sesudah itu mereka pulang tidak membawa apa-apa, karena mereka hatinya masih kosong, karena mereka tidak mencari Tuhan. Mereka hanya mau mencari apa yang mereka inginkan, yaitu keinginan mata, keinginan daging. Itu semua yang masih ada di dalam umat manusia, yaitu umat Tuhan. Biarlah saudara dan saya boleh datang bertobat, dan jangan lagi hidup di dalam dosa. Jangan lagi hidup berkompromi dengan dosa dan kejahatan. Ingat saudara, Tuhan datang seperti pencuri bagi orang-orang yang tidak bertobat. Tuhan datang seperti pencuri bagi gereja-gereja yang belum mau bertobat. Jadi jangan bermain-main lagi dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan akan digenapi satu demi satu. Jadi jangan sampai kita mempermainkan firman Tuhan, karena Tuhan katakan Dia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Oleh sebab itu saudara, ingat ada pesan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara dan saya boleh bangkit dan jangan lagi berbuat dosa atau mau hidup dalam dosa terus-menerus, ya, karena banyak orang menggunakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, tetapi mereka hidupnya seperti orang jahat terus, ya. Artinya mereka lupa dengan memakai ayat ini. Mereka lupa bahwa mereka harus bertobat dari kejahatan. Kalau mereka mau pakai ayat ini, mereka pikir mereka boleh memakai ayat ini untuk menjahati orang terus-menerus. Jangan saudara, ayat ini dipakai hanya untuk kalau memang kebetulan kita berbuat kesalahan terhadap orang lain tanpa disengaja. Bukan kita sengaja-sengajain bikin kejahatan itu,
kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi itu semua terjadi di saat kita tidak menyadari kita sudah menyakiti orang lain, kita sudah membuat orang lain kecewa, kita sudah membuat orang lain tersinggung, ya, sakit hati. Itu semua tanpa kita sengaja. Jadi artinya ayat itu berbicara besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia itu bukan untuk dibuat-buat atau dibikin-bikin sengaja berbuat kejahatan terus atau jahatin orang lain, ya, bukan itu arti dari besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, yaitu kita tidak sengaja kita sedang menyakiti orang lain atau mengecewakan orang lain, ya. Jadi jangan dipakai ayat ini untuk melakukan hal-hal yang jahat terus menerus sehingga saudara sendiri yang memakai ayat ini tidak pernah bertobat. Saudara sendiri masih hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, ya, karena saudara pikir besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, jadi kita boleh hidup dalam kejahatan terus. Tidak, saudara. Firman ini tidak bicara tentang itu. Ayat ini bicara tentang bagaimana kita tidak sengaja menyakiti orang lain, ya. Itu artinya Tuhan akan membuat orang itu dia siap untuk menghadapi apapun yang ada di hadapannya, ya. Jadi saudara ingat, firman Tuhan punya pesan hari ini, biarlah saudara dan saya bangkit dan bertobat, ya. Begitu banyak kejadian yang kita sudah hadapi saat ini, jangan kita meremehkan, jangan kita pandang enteng firman Tuhan, karena Tuhan yang akan membalaskan kejahatan kita, ya. Bukan kita yang membalas, tetapi Tuhan katakan pembalasan adalah hakku. Jadi jangan kita mengambil bagian Tuhan untuk membalas, ya. Jadi bagi orang-orang yang sukanya kejahatan terus, sukanya hidup jahatin orang, bertobatlah. Jangan kamu hidup seperti itu terus, karena kamu pasti binasa kalau kamu tidak bertobat, ya. Jadi ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, mengajar kita hari ini, kita semua harus bertobat dari kejahatan kita, dari dosa-dosa kita, agar kita semua boleh menerima keselamatan yang kekal. Jadi jangan bermain-main lagi dengan dosa dan kejahatan, ya. Tetapi kita semua harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Bapa di surga, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Ya saudara, kita sama-sama bertobat, kita sama-sama hidup kudus, kita sama-sama hidup saleh. Jangan Tuhan dapati kita hidup bercacat dan bernoda. Bercacat dan bernoda itu hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kejahatan dan kekotoran, ya. Biarlah kita semua boleh didapati oleh Tuhan kalau Dia kembali. Hidup kita semua ada di dalam hidup kekudusan, hidup kesalehan, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Ingat, kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia, tetapi kita hidup menyenangkan hati Tuhan, ya saudara. Karena itu adalah fokus saya. Fokus saya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan yang sudah selamatkan saya dari orang berdosa. Saya adalah orang berdosa. Kalau saudara rasa saudara bukan orang berdosa, berarti something is wrong with you, ya. Tapi kalau saudara merasa saudara adalah orang berdosa seperti saya, maka saudara adalah orang yang normal, ya. Karena orang yang mengaku dia bukan orang berdosa, dia orang yang tidak normal. Oke, jadi biarlah saudara boleh mengakui dosa-dosa saudara, ya, kejahatan saudara di hadapan Tuhan, agar Tuhan boleh mengampuni saudara dan saya. Amin, puji Tuhan. Saudara ingat, sekali lagi saya mau ingatkan, bertobatlah saudara dari segala kejahatan saudara. Bertobatlah dari segala dosa-dosa saudara dan saya, agar Tuhan kembali. Kita sudah tahu, sudah dekat kedatangannya, agar saudara dan saya boleh siap untuk menyambut kedatangan Sang Raja di atas segala raja, Sang Mesias, ya, Sang Juru Selamat, Sang Penebus dosa umat manusia,
yang telah datang dan yang akan datang lagi. Jadi biar saudara dan saya siap untuk menyambut kedatangan Sang Raja di atas segala raja. Amin, puji Tuhan. Senang sekali saya juga sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan mengajar saya. Tuhan juga mengajar saya lewat kebenaran firman-Nya. Karena Tuhan mau tetap terus saya hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dan Tuhan mau saya hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya sampai Ia kembali. Jadi biarlah saudara dan saya boleh memenuhi semua itu, apa yang sudah dikehendaki Bapa di surga. Kita sama-sama memenuhinya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah saudara juga boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saudara dan saya mau tetap belajar dan tetap mau diajar oleh Tuhan. Sampai Tuhan kembali kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan sendiri yang akan terus mengajar kami. Karena kami perlu Engkau ya Bapa, kami perlu pimpinan-Mu, kami perlu pengajaran yang benar yang datang dari Tuhan. Dan kami perlu Engkau Bapa, perlindungan-Mu di hari-hari yang jahat ini ya Bapa. Kami perlu Tuhan, selamatkan kami ya Bapa, lindungi kami semua ya Bapa. Kami orang-orang yang hanya mengandalkan Engkau. Biarlah Tuhan tolong kami. Tuhan lepaskan kami semua ya Bapa dari murka-Mu ya Bapa. Tuhan lepaskan kami semua dari hukuman yang kekal. Dan Tuhan bawa kami semua Bapa untuk menuju kepada rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Bapa, yaitu indah di dalam surga yang mulia, indah di dalam rumah Bapa yang kekal. Kami hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Semua karena penyertaan Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan kemurahan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan setiap pokok doa kami, biarlah Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau serahkan terus Bapa seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mau membawa mereka untuk bertobat, dan Tuhan yang mau berbelas kasihan dan bermurah hati kepada mereka untuk membawa mereka datang kepada Tuhan dan bertobat dan menerima keselamatan. Kami juga serahkan setiap keluarga-keluarga ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua, setiap anak-anak, semua bangsa-bangsa ke dalam tangan-Mu. Pemerintah Bapa, para leader negara, pemerintah bangsa-bangsa, biarlah Tuhan sendiri yang akan membawa mereka untuk bertobat agar mereka tidak merusak bumi ini dengan segala nuklir weapon. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa situasi di muka bumi ini, biarlah Tuhan yang masih memegang kendali, dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada, karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Engkaulah pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan tempat kami berlindung, dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami serahkan semua Bapa Missions and Prayer House. Biarlah tangan Tuhan menyertai dan memberkati mission. Serahkan hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah. Biarlah tangan Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam
tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Bapa, kami juga mau serahkan Bapa Israel saat ini dengan Palestina. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan berikan Bapa pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, dan Tuhan berikan pembelaan-Mu ya Bapa untuk orang-orang benar yang hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Tuhan bela mereka, Tuhan bela, serahkan hamba-Mu Netanyahu dan seluruh tim Bapa. Biarlah Tuhan yang menolong mereka dan melepaskan mereka Bapa. Dan Tuhan bawa bangsa Israel untuk bertobat agar mereka boleh mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay safe, stay blessed.